Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Nono di channel Dukun Mobil Nono. Kesempatan kali ini saya hanya akan menyampaikan video klarifikasi teman-teman ya. Karena banyak forum-forum di luaran, bukan banyak sebenarnya, ada oknum yang menyebut saya itu bikin video tentang doktrin ngobos dan menakut-nakuti eh, pengguna penter tentang bahayanya ngobos. Itu banyak yang seperti itu. Jadi saya itu membuat video seakan-akan menggiring menggiring opini supaya mesin penter yang ngobos itu segera diturunkan. Nah, tuduhannya seperti itu. Sebenarnya saya itu tidak pernah melakukan hal seperti itu. Bahkan di video saya itu justru bahkan memberikan video solusi tentang memperbaiki printer yang ngobos itu dengan biaya yang minimal. Jadi saya itu bukan kok menakut-nakuti tentang bahaya ngobos itu, sebenarnya enggak pernah saya melakukan seperti itu. Di link video di deskripsi telah saya cantumkan tentang definisi ngobos dan ngobos itu bagaimana. Silakan dilihat-lihat dan diteliti videonya. Apakah saya membuat video tentang doktrin ngobos? Tentu saja tidak. Jadi ngobos itu adalah hanyalah istilah dari kata-kata yang istilahnya itu membesar-besarkan suatu permasalahan ya sebenarnya. Kalau yang dinamakan ngobos itu menurut saya itu hanyalah istilah. Sebenarnya ngobos itu adalah kebocoran kompresi yang dimana di atas piston ini setelah langkah kompresi dan terjadi ledakan itu akan ada bocoran sedikit yang menuju kalter. Dan besarnya itu bervariasi tergantung dari keausan di ring shaker dan keausan di liner seperti ini. Apakah ngobos itu berbahaya? Ngobos itu ada yang berbahaya dan ada yang tidak, teman-teman. Ngobos itu yang berbahaya itu apabila ngobosnya itu sudah melebihi batas. Tekanan kompresi pada mesin diesel itu berkisar di 21 sampai 30 bar. Jadi kalau bisa dikatakan limitnya itu ada di 21 dan sempurnanya itu di angka 30 bar. Terus yang dimaksud ngobos yang berbahaya itu seperti apa? Ngobos yang berbahaya itu apabila keausan itu sudah terjadi secara total. Jadi ring shaker kompresi sudah aus, ring shaker kompresi 2 sudah aus, ring shaker oli itu juga sudah aus. Itu akan mengakibatkan kebocoran kompresi yang berbahaya. Kalau ring shaker kompresi itu aus, sedangkan ring shaker oli itu masih utuh, itu yang terjadi hanyalah kebocoran kompresi gas pembakaran yang masuk ke kalter, yaitu efeknya ada asap di dipstick seperti itu. Karena ring shaker oli ini masih utuh sehingga oli yang dari kalter itu tidak naik ke ruang bakar dan tidak terbakar. Jadi banyak kasus yang asap dipsticknya tebal, terus asap tutup pengisian oli tebal tetapi oli tidak berkurang. Jadi masalahnya seperti itu. Itu adalah ngobos kompresi yang tidak berbahaya. Dan ngobos kompresi yang bahaya itu seperti apa? Itu apabila ring shaker kompresi aus, ring shaker oli juga aus sehingga oli itu naik ke ruang bakar dan kebakar. Jadi seperti itu. Itu berbahaya kalau itu. Sehingga oli itu berkurang di setiap periode penggantian oli. Kalau telat mengganti, oli akan habis, mesin rusak. Jadi itu seperti itu yang mengakibatkan mesin berbahaya karena ngobos itu seperti itu. Kalau sekedar hanya kebocoran kompresi saja, ring shaker oli tidak aus, tidak kena, itu hanyalah asap di dipstick, tebal nggak apa-apa, tetapi oli utuh itu lebih aman. Cuma kalau kebocoran kompresi di ring shaker kompresi itu banyak, itu jelaga-jelaga dari asap pembakaran itu akan masuk ke dalam ruang oli, sehingga oli itu akan lebih cepat terkontaminasi dengan debu asap pembakaran sehingga oli lebih cepat hitam dan lambat laun akan semakin kental sehingga untuk penggantian oli mesin yang sudah ngobos itu harus periodenya itu harus lebih sering. Jadi kalau kita memakai oli yang bagus itu menggantinya 5.000 kilo, 6.000 kilo, tapi dengan kondisi
mesin yang sudah ngobos di ring seker kompresi itu penggantian periode tersebut tidak dianjurkan. Yang lebih dianjurkan itu adalah mengganti oli yang lebih sering. Jadi kita tidak perlu mengganti oli yang mahal-mahal, cukup oli yang standar saja. Oli itu tidak buruk ya, standar saja. Yang penting sering diganti. Jadi kalau 5.000 kilo kita bisa ganti di 2.500 kilo dengan memakai oli yang standar saja. Itu akan lebih aman karena oli akan tetap bersih dan tidak mengental. Jadi seperti itu teman-teman. Apakah mesin itu di 25 bar itu sudah termasuk ngobos? Belum, sebenarnya menurut saya belum. Tetapi tekanan kompresi di 25 bar itu sudah ada asap di dipstick, asap di tutup pengisian oli itu sudah ada. Saya sering melakukan pengujian kompresi berdasarkan kondisi asap dipstick itu sudah sering. Kalau tidak percaya silahkan dicari-cari di video saya, di konten lain itu ada yang mengukur kompresi itu asap dipstick itu seperti apa dan tekanan kompresinya itu ternyata berapa itu ada. Saya pernah melakukannya di Panther punya kawan dari Tulungagung, Panteng Gemah itu kalau tidak salah di video itu ada. Jadi asapnya seperti itu setelah diukur itu ternyata nilai tekanan kompresinya itu sekian. Jadi saya melakukan itu berdasarkan pengalaman ya. Jadi kalau mekanik itu sudah terlalu sering melakukan perbaikan mesin Panther itu akan sudah hafal. Jadi asap dipstick itu seberapa, asap tutup oli seberapa, itu tekanan kompresinya berapa, itu tentu saja sudah hafal. Jadi untuk melakukan seperti itu, analisa seperti itu, mekanik itu bisa dibilang itu sudah tidak perlu menggunakan alat ukur kalau sekedar perbaikan ya. Kecuali kalau mau pembuktian itu emang perlu dilakukan. Jadi pembuktian itu terkadang emang diminta oleh pemilik kendaraan karena penasaran berapakah tekanan kompresi yang ditimbulkan dari kebocoran kompresi itu. Efek dari kebocoran kompresi atau ngobos itu berada di tekanan kompresi berapa. Terkadang ada juga pelanggan yang ingin tahu kondisinya seperti itu. Tetapi banyak juga pelanggan itu yang tidak peduli sama itu, asalkan kendaraannya diservis selesai, hasilnya enak, itu sudah puas, itu juga banyak. Jadi kita sebagai mekanik emang harus memenuhi keinginan pelanggan yang bermacam-macam. Dan mengenai doktrin ngobos, saya mengatakan sekali lagi, saya tidak pernah melakukannya. Bahkan saya selalu membuat video-video itu tentang solusi, bukan sekedar menakut-nakuti. Saya bikin solusi perbaikan yang murah, seperti itu. Jadi efek dari bikin video seperti itu, saya bikin solusi perbaikan Isuzu Panther itu yang murah, karena liner bisa saya balik itu menghemat 4 jutaan rupiah. Itu akhirnya saya mendapatkan pelanggan yang banyak dari berbagai daerah, bahkan ada juga yang dari luar pulau. Dan tentu saja keberhasilan yang seperti itu ada juga yang suka, ada juga yang tidak suka. Dan saya tentu saja ya bisa menerima hal seperti itu. Karena tidak semua orang itu suka terhadap kita. Ada yang suka, ada yang enggak, itu manusiawi. Ada yang iri, ada yang mendukung, itu adalah manusiawi. Jadi ya kita biarkan sajalah. Yang penting saya selalu menunjukkan bukti-bukti bahwa selama ini saya kerja yang benar-benar. Saya kerja yang sifatnya untung sama untung, saya untung, pelanggan untung. Jadi saya mendapatkan ongkos dari pekerjaan, pelanggan mendapatkan kepuasan dari hasil pekerjaan. Jadi yang saya cari itu selama ini adalah itu. Jadi bukan membuat YouTube itu saya bukanlah target marketing untuk bengkel, bukan. Tetapi semata-mata juga untuk memberikan solusi, memberikan tutorial bagi teman-teman kita yang belum begitu memahami tentang mesin. Jadi seperti itu. Kalau efeknya itu jadi banyak pelanggan, banyak orang yang percaya, banyak yang ingin diservis, itu adalah efek positifnya saja. Jadi bukan tujuan semata, bukan tujuan utama saya, bukan seperti itu. Jadi kalau bengkel saya rame, bengkel saya banyak pelanggan karena saya membuat YouTube, itu adalah efek positifnya saja. Jadi seperti itu. Karena
sesuatu yang dibagikan, ilmu yang dibagikan itu tidak akan mengurangi ilmu yang ada di diri kita. Justru dengan kita membagikan ilmu kita, nanti ilmu kita akan bertambah. Prinsip saya seperti itu. Jadi ada pihak-pihak yang memfitnah karena dikira saya analisa ngawur, menggiring masyarakat untuk takut akan bahaya ngobos. Itu tidak seperti itu. Sekarang saya akan mencoba menjelaskan kembali apakah yang dimaksud dengan ngobos itu yang bagaimana. Seperti ini contohnya. Ini adalah piston. Ini bukan pistonnya Panther, bukan, karena tadi di rumah hanya ada piston ini. Ini punyanya Ford Ranger ini. Ini liner dari Isuzu Panther. Seperti ini. Isuzu Panther atau mesin apa saja atau Ford Ranger atau dan bagaimana, piston ini ada 3 ring piston. Ring piston pertama adalah ring piston kompresi, ring shaker kedua adalah ring piston kompresi juga, dan ring shaker yang ketiga ini adalah ring shaker uli. Keduanya mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Ring shaker kompresi itu adalah untuk memberikan kerapatan piston terhadap linernya. Jadi ring piston ini memakai dua ring piston kompresi pertama dan ring kompresi kedua itu adalah tujuannya adalah memberikan kerapatan yang double, yang kerapatan yang double. Kalau ring kompresi pertama itu ngobos, itu akan ditahan oleh ring kompresi kedua sehingga kerapatannya akan menjadi lebih rapat. Nah, seiring berjalannya waktu, ring kompresi ini akan bisa aus. Kalau aus, celahnya akan menjadi lebar sehingga ada peluang untuk gas kebocoran kompresi itu akan masuk ke dalam karter. Setelah gas kebocoran kompresi itu masuk ke dalam karter, tekanan udara di dalam karter itu akan meningkat. Nah, maka dari itu pada mesin itu selalu ada yang namanya katup PCV. Katup PCV itu gunanya untuk menetralkan atau menyeimbangkan tekanan udara di dalam karter terhadap udara luar, sehingga tekanan udara di dalam karter itu akan stabil. Apabila tidak ada katup PCV, apabila tidak ada ventilasi, kalau ada kebocoran kompresi yang masuk ke dalam karter itu akan mengakibatkan tekanan udara yang tinggi di dalam karter. Akibatnya itu akan menyebabkan oli terdorong keluar, bisa melalui dipstick, bisa juga melalui sil-sil yang sudah mulai rembes, itu akan keluar lewat situ. Nah, kebocoran kompresi yang ringan, kalau keausan ini masih sedikit, masih ringan, itu tidak menimbulkan tekanan gas yang berlebih di dalam karter, sehingga katup PCV itu sudah akan mampu menangani, menetralkan, sehingga tidak terjadi oli yang naik ke atas lewat stik oli tadi, dan tidak menimbulkan tekanan udara yang berlebih pada saat dipstick dijabut. Dan asap pun juga tidak terlalu besar. Tapi bagaimana apabila ring shaker ini sudah mulai ausnya sudah mulai banyak? Berarti ceritanya begini. Karena di atas shaker ini ada langkah kompresi, selanjutnya disusul dengan semprotan nozzle. Di sini akan terjadi ledakan yang hebat dan menimbulkan langkah usaha ke bawah. Shaker terdorong ke bawah. Karena ini ledakan itu ada panas tinggi. Apabila ring shaker ini sudah ausnya banyak, otomatis panasnya ini juga akan brojol ke bawah shaker. Sedangkan di bawah shaker, dinding liner ini banyak olinya. Sehingga panas tersebut akan menyulut oli di sekitar liner, ring shaker oli seperti itu. Sehingga apa akibatnya? Oli tersebut akan berasap, teman-teman. Asap tersebut akan berlebih dan keluar melalui dipstick dan tutup oli tersebut. Itulah yang makanya ada terapi-terapi yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Semisal ya, mesin itu ngobos, sudah banyak asapnya. Itu karena apa? Karena panas pembakaran tadi brojol tembus ke bawah ring shaker sini, masuk dinding liner ini. Panas tersebut menyulut oli, asapnya banyak. Nah,
dengan dimasukkan cairan tertentu, oli tertentu, minyak tertentu yang tidak mudah berasap, saya tidak akan bilang minyak itu apa, minyak apa, karena semuanya pasti sudah tahu itu minyak apa. Karena kalau saya disebutkan di sini, nanti akan rame, banyak yang tidak terima karena banyak pengguna yang sudah fanatik menggunakan minyak tersebut ya. Sudah banyak dilakukan ya pengujian dengan memanaskan minyak, oli dan minyak lain itu dengan temperatur yang sama, oli itu akan lebih cepat menguap dan lebih cepat terbakar, lebih cepat berasap. Jadi di suhu sekitar 150 derajat itu oli sudah berasap. Sedangkan minyak yang dimasukkan tadi dengan pengujian yang sama, minyak itu belum berasap. Nah, itu makanya saya bisa mengatakan kalau kita beli mobil, kita selain memeriksa tekanan udara di dipstick, asap, ini kita juga harus hati-hati ya, karena dengan memasukkan zat tertentu ke dalam dicampur dengan oli, asap yang tadinya banyak itu akan berkurang dengan signifikan. Tetapi berkurangnya asap tersebut tidak berarti kompresinya itu bagus. Kompresinya tetap sama saja, tetapi asapnya saja yang tidak kelihatan. Jadi seperti itu. Maka banyak kasus orang beli mobil setelah dicek-cek dipakai di showroom itu tidak ada asapnya, tetapi dipakai sebulan setelah kita ganti oli lagi, oli yang murni, itu asapnya banyak. Jadi cara-cara seperti itulah yang berusaha saya tunjukkan melalui pengujian. Ini sementara pengujian, saya ingin melakukan pengujian dengan menggunakan minyak dan menggunakan oli dipakai pada mesin, akan saya uji kompresinya seberapa kita bandingkan, karena banyak rumor yang beredar dengan memasukkan minyak ke dalam oli itu akan menyembuhkan ngobos, mesin menjadi baik kembali, dan bengkel hancur sandang pangannya. Katanya begitu, makanya saya tidak percaya. Jadi saya akan menunjukkan kesemuanya dalam pengujian nanti akan saya buktikan kesemuanya. Jadi logikanya seperti itu teman-teman. Ngobos itu seperti itu. Ngobos itu, mesin yang sudah ngobos itu tidak akan bisa diatasi dengan minyak-minyakan, oli yang baik, oli yang mahal, campuran-campuran apa, aditif apa, itu tidak akan bisa. Karena ngobos itu adalah suatu keausan mekanik. Emang bisa kita itu meminimalisir asapnya, mengakali supaya asapnya tidak ada, asapnya tidak kelihatan, itu ada. Karena emang ada cairan yang tidak mudah berasap, itu ada. Karena logikanya ya seperti itu. Mesin ngobos itu temperatur di kalter, temperatur di bawah seker itu jauh lebih panas daripada mesin yang normal. Karena kalau mesin yang normal, panas pembakaran tadi yang ledakan dengan temperatur tinggi tadi, setelah langkah usaha semprotkan solar lewat nozzle, itu akan terjadi ledakan yang hebat. Panasnya itu murni diubah menjadi gaya mekanik, terdorong ke bawah memutarkan askrek, dan di bawah sini asap panas kebocoran kompresi, kebocoran pembakaran itu sangat minim. Jadi di bagian sini ini tidak akan terjadi pemanasan yang berlebih. Nah, sedangkan pada yang sudah ngobos, berhubung ngobos itu selain kebocoran kompresi, otomatis ini juga ada api yang masuk ke dalam sini, walaupun sedikit, ini panasnya akan berlebih di sini. Makanya itulah yang menyebabkan oli berasap itu sebenarnya seperti itu. Jadi kalau kita melihat menganalisa suatu kendaraan mekanik tanpa alat ukur, karena berdasarkan kebiasaan yang selama ini telah dilakukan, kita sudah akan bisa menilai, menganalisa tingkat kebocoran nyata itu seperti apa. Jadi demikian teman-teman, ini sekedar tips dari saya. Semoga ini bisa bermanfaat. Dan liner itu juga sama seperti ini. Kalau painter emang bisa dibolak-balik kalau saya. Makanya saya bisa memperbaiki painter itu dengan biaya murah, karena emang saya bisa melakukannya dengan membalik posisi liner yang di atas ini sudah rusak, sudah aus, di bawah ini masih utuh. Saya bisa membalik ini dengan posisi atas, akhirnya ini menjadi normal kembali. Karena liner original itu jauh lebih baik daripada liner murahan. Demikian teman-teman, sedikit penjelasan dari saya dan klarifikasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.